warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ulik wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun illa alladhina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa ana at-tawwabur rahim. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in khalidina fiha la yukhaffafu anhumul adzab wa la hum yunzarun. Shadaqallahul azim. Ashabul fadilah, para alim ulama, para sepuh, bini sepuh, segenap takmir Masjid Al-Furqan, Bapak Ibu jamaah salat maghrib dan isya yang dirahmati dan semoga selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita bersyukur kepada Allah. Semoga rasa syukur kita menjadi salah satu jalan bagi kita semua untuk mendapatkan tambahan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, sehingga Allah anugerahkan kita umur yang panjang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah anugerahkan kita keluasan rizki yang luas, yang barokah, yang menjadikan kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula rasa terima kasih kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqauli Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Semoga Allah memberikan rahmatnya bagi kita semua, bagi kita untuk selalu membasahi lisan kita ini dengan sholawat dan salam kepada beliau. Dengan rahmat Allah semoga kita bisa mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Dengan rahmat Allah semoga kita tergolong dari orang-orang atau golongan yang mendapatkan syafaat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahwa pertemuan terakhir kita masih mengkaji surat Al-Baqarah ayat 159, 160, 161, 162. Jadi artinya sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan
Menyembunyikan ini baik sekarang atau yang akan datang. Apa yang telah kami turunkan berupa keterangan atau penjelasan yang jelas dan petunjuk untuk kami menerangkannya dalam kitab, dalam Alkitab demi kepentingan manusia, mereka itu dilaknat Allah dan dilaknat pula oleh semua makhluk yang dapat melaknat, kecuali mereka yang bertaubat dan mengadakan perbaikan serta menerangkan. Maka terhadap mereka itu aku menerima taubatnya, dan akulah yang maha penerima taubat lagi maha penyayang. Sesungguhnya orang-orang kafir dan yang menyembunyikan kebenaran yang seharusnya ditampakkan dan mereka mati dalam keadaan kafir, mereka itu mendapat laknat Allah, para malaikat dan manusia semuanya. Mereka kekal di dalamnya, tidak akan diringankan siksa dari mereka, dan tidak pula mereka diberi tangguh atau dilihat. Ini terjemahannya. Tafsirnya kemarin sudah kita kaji, bahwa ayat ini saya ulangi sedikit, saya kembali sedikit. Jadi ayat ini sebagaimana diterangkan kemarin adalah peringatan yang keras kepada orang-orang yang menyembunyikan kebenaran-kebenaran yang telah Allah berikan dalam kitab sucinya. Peringatan keras ini, yang itu semuanya sebenarnya mengajak kepada syariat yang dibenarkan atau benar, bahwa petunjuk yang bermanfaat bagi hati itu telah diterangkan oleh Allah kepada hamba-hambanya dari kitab-kitab suci yang ada sebelumnya, diturunkan kepada para utusan Allah, yang semua itu terbukti ketika mereka menyembunyikan ciri-ciri atau sifat-sifat kenabian Nabi Muhammad SAW yang sebenarnya sudah ada dalam kitab suci sebelum Al-Quran. Maka ini memberikan kabar bahwa orang-orang yang melakukan tersebut akan mendapatkan laknat, baik dari Allah, dari para malaikat, dari manusia, bahkan semua makhluk. Ya, ini mereka ini yang menyembunyikan kebenaran yang berasal dari Allah berbanding terbalik dengan orang-orang yang alim, yang tahu, yang mengerti, dan dia menyampaikan kebenaran yang diketahuinya. Makanya diterangkan kemarin, bahkan orang-orang yang alim itu mereka dimohonkan ampun. Semua hewan yang ada di laut memohonkan ampun kepada orang yang alim. Jadi hewan-hewan yang ada di laut memohonkan ampun kepada orang yang alim. Burung-burung yang ada di langit, semuanya mendapatkan ridha Allah dengan permohonan ampun, baik makhluk yang ada di langit dan makhluk yang ada di laut, yang di langit dan yang di laut. Nah, ini laknat ini akan terus terjadi sebagaimana diperkuat oleh hadis Rasul yang mengatakan man su'ila an ilmin faqatamau al-uljima yaumal qiyamati bilijamin minan nar. Jadi barang siapa yang menyembunyikan suatu ilmu, ya, barang siapa yang ditanya tentang suatu ilmu kemudian dia menyembunyikannya, maka dia akan mendapatkan pecutan, apa ya bahasa Indonesia ya, dipecut lah. Nah,
Iya, dicemeti, cambuk dan sebagainya. Mendapatkan balasan kelak pada hari kiamat. Karena menutupi kebenaran yang harusnya disampaikan itu. Bahkan diterangkan juga hewan-hewan pun, ya, hewan-hewan itu melaknat mereka. Makanya disampaikan ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'in. Bahkan mereka ini selain dilaknat Allah, mereka juga dilaknat oleh makhluk-makhluknya. Siapa? Termasuk yakni dawabul ard, binatang-binatang yang ada di bumi. Wa rawahu Ibnu Majah an Muhammad bin Sabah. Bahkan kullu dabatin wal jinni wal insi wa qala mujad idza ajadabatil ard. Bahkan ketika kemarau, bumi ini kemarau, kering kelontang, berkata itu para binatang itu, hada min ajli asati bani Adam. Ini karena maksiat, kedurhakaan yang dilakukan oleh anak Adam. Jadi mereka seperti itu, binatang-binatang itu seperti itu. Makanya Allah melaknat orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, durhaka kepada Allah. Wa yal'anuhumul la'inun, termasuk para malaikat kaum mukminin. Wa qad jaa fil hadits annal 'alim yastaghfiru lahu kulla syai' hatta al-haytan fil bahri. Wa jaa fi hadhil ayah anna katimal ilmi wa yal'anuhumul malaika wan nasi ajmain wal la'inuna aidan. Sama. Jadi binatang-binatang yang ada di laut, yang ada di udara, yang di langit itu memohonkan ampun orang-orang alim yang punya ilmunya, dan dia juga menyampaikan pengetahuan. Makanya saya sampaikan, ini berat Pak, kalau kita mengetahui sesuatu, ditanya sesuatu, kita menyembunyikan. Nah itu. Atau untuk kepentingannya. Nah, karena ini kalau berat ini, disampaikan apa enggak? Nah ini. Misalnya kalau disampaikan merugikan dirinya, ini berat, tanggung jawabnya berat ya. Atau kelompoknya, nah itu berat. Jadi kalau memang ditanya harus sampai, makanya berat Pak. Paling enak itu memang harus netral. Apalagi kalau berilmu. Jadi kalau orang berilmu condong, nah ini berat jawabannya. Tidak bisa. Makanya yang luar biasa itu cendekiawan. Itu cendekiawan itu yang berbicaranya berdasarkan fakta, sesuai kebenaran, sesuai hati nuraninya. Jadi bukan karena dia dibeli, bukan karena dia diiming-iming. Nah ini yang berat ya. Contohnya siapa Pak? Dokter. Dokter itu walaupun bagaimana nggak bisa. Itu karena tanggung jawabnya besar. Ditanyai bagaimana rahasianya pasien, nggak mau. Itu beda karena tanggung jawabnya. Tapi kalau memang untuk kepentingan ini, dia akan sampaikan gitu. Jadi kalau dokter itu bukan menyembunyikan kebenaran, konteksnya apa dulu? Nah itu dulu. Tapi ketika itu berkaitan dengan kapasitas keilmuannya, dia harus sampaikan. Seperti kemarin kasus kopi beracun itu, disampaikan semua. Sesuai dengan keilmuannya masing-masing disampaikan. Nah ketika itu tidak disampaikan dengan benar, termasuk yang ini Pak, menyembunyikan kebenaran itu. Makanya orang yang berilmu itu ya berat. Ditanya tentang ini, bukan mencari bagaimana dia merasa di atas angin agar dapat apa, enggak bisa, berat. Selanjutnya kemarin sampai pada penjelasan ini faulaika atubu alaihim wa tawwabun, kecuali Pak mereka illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyan, kecuali mereka ini kemudian memperbaiki dirinya, sikapnya dan seterusnya, kemudian menerangkan kebenarannya seperti apa. Nah mereka berarti bertaubat ini.
raja'u amma kanu fi wa aslahu a'malahum wa bayyanu lin-nas ma kanu yaktumun. Jadi mereka itu kalau sudah mau berubah, memperbaiki, sadar, bertaubat, maka kemudian mereka ini menerangkan apa yang disembunyikannya itu. Jadi yang disembunyikan harus diterangkan, sampaikan. Makanya yang berat itu Pak, orang yang dia tidak punya tanggung jawab dengan ilmunya. Orang yang benar-benar berilmu, insya Allah dia akan menjaga ya. Tapi kalau yang ilmunya nanggung, nah biasanya ini komitmennya itu mudah tergoda biasanya. Ya banyak kan kisah-kisah yang berubah itu. Bagaimana sebelumnya mempunyai pandangan seperti ini terus berubah.